Baik, untuk yang pertama kita akan menentukan atau mencari formula umum dari faktor integrasi. Nah, bila persamaan diferensial dalam bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 ini bukan merupakan persamaan diferensial eksak, atau bisa kita sebut persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial non-eksak. Nah, maka tentunya tidak memenuhi syarat keeksakan, yaitu do m do y tidak sama dengan do n do x. Nah, atau turunan fungsi m terhadap y tidak sama dengan turunan fungsi n terhadap x. Nah, kemudian kita akan mengubah persamaan diferensial non-eksak ini menjadi persamaan diferensial eksak, yaitu bagaimana caranya? Dengan mengalihkan suatu fungsi mu x, y ya, kita misalkan saja ini namanya, kita kalikan dengan kedua ruas pada persamaan diferensial ini. Nah, hasil perkaliannya kita peroleh mu x, y dikalikan dengan fungsi m nya ya, yang ini dx ditambah mu x, y ini kita kalikan dengan fungsi n nya, dy sama dengan 0. Nah, ternyata setelah dikalikan dengan mu x, y ini, persamaan diferensial yang tadinya tidak eksak menjadi persamaan diferensial eksak, berarti memenuhi syarat keeksakan, yaitu do mu dikali m do y sama dengan do mu dikali n do x. Nah, untuk menyelesaikan turunan terhadap dua fungsi dengan operasi perkalian ya, seperti yang kita ketahui, misalkan u dikali v sama dengan ya turunannya berarti u aksen v ditambah u v aksen. Kalau di sini misalkan mu-nya adalah u dan v-nya adalah dan m-nya adalah v maksudnya. Nah, untuk yang satunya lagi kita misalkan u-nya itu adalah mu dan v-nya adalah n. Maka kita akan turunkan ya masing-masing ruas kiri dan ruas kanannya, sehingga diperoleh turunan mu terhadap y ya dikali dengan m ditambah mu dikali turunan m terhadap y, kemudian turunan mu sama dengan turunan mu terhadap x dikali dengan n ditambah mu dikali turunan n terhadap x ya, yang ini. Nah, kemudian kita akan kelompokkan untuk mu do m do y dikurangi mu do n do x. Nah, ini jadi di ruas kiri ya. Kemudian untuk do mu do x dikali n dengan do mu do y dikali m di ruas kanan, sehingga seperti ini. Nah, kemudian kita akan tuliskan ya, kita tuliskan menjadi mu dikali ya yang ini ya, do m do y dikurangi do n do x sama dengan, nah kita pindahkan saja posisinya menjadi n dikali do mu do x dikurangi m dikali do mu do y. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan memperoleh mu x, y sama dengan n do mu do x dikurangi m do mu do y dibagi dengan do m do y dikurangi do n do x ya. Yang ini yang di ruas kanan dibagi dengan yang ini. Inilah yang disebut dengan formula umum dari faktor integrasi. Ya. Nah, ini ya, kita peroleh formula umum dari faktor integrasinya. Nah, formula umum dari faktor integrasi ini akan kita gunakan untuk menentukan jenis-jenis faktor integrasi. Nah, sehingga akan diperoleh beberapa jenis faktor integrasi. Nah, untuk jenis faktor integrasi yang pertama, yaitu kita bisa selidiki pada bentuk soal yang akan kita jumpai ya, dengan persamaan diferensial dalam bentuk mx, y dx ditambah n
x, y, dy sama dengan 0. Nah, kita selidiki dengan do m do y dikurangi do n do x dibagi n, ya, turunan fungsi m terhadap y dikurangi turunan fungsi n terhadap x sama dibagi dengan fungsi n. Nah, jika sama dengan ini memuat variabel x saja, maka faktor integrasinya dapat kita peroleh dengan e pangkat integral fx dx. Nah, ini berarti jenis faktor integrasi yang pertama yang bergantung terhadap variabel x saja. Kemudian untuk jenis faktor integrasi yang kedua ini, nah, kita selidiki juga ya dengan soal yang kita jumpai, yaitu do m do y dikurangi do n do x dibagi dengan fungsi m-nya. Nah, sama dengan ternyata hanya memuat variabel y saja. Berarti untuk faktor integrasinya yaitu e pangkat negatif integral gy dy. Nah, kemudian untuk jenis faktor integrasi yang ketiga yaitu, nah, ini yang bergantung terhadap variabel x dan y, ya, atau kita misalkan v sama dengan xy, ya, ini. Nah, kita bisa selidiki dengan cara negatif. Nah, kita bisa selidiki ya dengan cara negatif do m do y dikurangi do n do x dv dibagi m dikali do v do y dikurangi n do v do x. Nah, ternyata di sini memuat variabel x dan y, atau v-nya ini xy. Sehingga faktor integrasinya dapat kita peroleh mu v sama dengan e pangkat integral hv dv, dengan hv-nya yang sudah kita cari ya sebelumnya. Kemudian untuk jenis faktor integrasi yang keempat, nah, kita dapat melihatnya di sini bila bentuk persamaan diferensial yaitu berbentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, kita dapat mengubah bentuknya menjadi y dikali fx, y dx ditambah x dikali dengan gx, y sama dengan 0, dengan syarat fungsi f tidak sama dengan fungsi g, maka persamaan diferensialnya ini dapat kita tentukan faktor integrasinya yaitu 1/xy dikali fungsi f dikurangi fungsi g, atau kita bisa tuliskan sama dengan 1/xm dikurangi yn. Nah, baik, supaya kita lebih paham penerapan jenis-jenis faktor integrasi yang sudah saya sampaikan, di sini saya mempunyai soal yang pertama. Nah, bentuknya yaitu x dy ditambah 3y dikurangi f pangkat x dx sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tuliskan persamaan diferensial dalam bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, kita tuliskan ya. Nah, ini ya, kita pindah posisinya saja. Jadi 3y dikurangi f pangkat x dx ditambah x dy sama dengan 0. Nah, ini bentuknya sudah sama ya seperti yang diinginkan. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua, kita lakukan uji eksak. Nah, jika tidak eksak, kalikan dengan faktor integrasinya. Nah, berarti untuk yang ini fungsi m-nya ya 3y dikurangi f pangkat x dan fungsi n-nya adalah x ini. Nah, untuk menguji syarat keeksakan yaitu harus do m do y sama dengan do n do x. Nah, kita pertama turunkan fungsi m terhadap y yang ini, kita peroleh 3 ya karena diturunkan terhadap y saja. Kemudian kita turunkan fungsi n terhadap x, nah, kita peroleh 1. Di sini kita dapat melihat bahwa persamaan diferensial tersebut bukan merupakan persamaan diferensial eksak. Nah, kemudian kita akan menentukan jenis faktor integrasi yang mana supaya persamaan diferensial tersebut menjadi persamaan diferensial eksak. Nah, ternyata setelah diselidiki
dengan do M, do Y dikurangi do N, do X dibagi dengan fungsi N. Nah, dengan do M, do Y-nya tadi kita peroleh 3 dan do N, do X-nya kita peroleh 1 dibagi dengan fungsi N ya. N-nya ini X ya, N-nya ini X ya. Yang ini, maka hasilnya menjadi 2 per X. Atau ini bisa kita sebut hanya memuat variabel X saja. Nah, sehingga untuk menentukan faktor integrasinya, kita peroleh rumusnya yaitu dengan menggunakan rumus yang E pangkat integral fx dx, ya, fx-nya kita masukkan, yang ini substitusikan 2 per x, sehingga diperoleh E pangkat 2 integral dari 1 per x dx, ya, kita tuliskan seperti ini, sehingga integral dari 1 per x dx ini sama dengan ln x. Nah, jadi kemudian diperoleh E pangkat ln x kuadrat, nah, sama dengan x kuadrat ya, mu-nya. Bagi teman-teman untuk yang belum tahu untuk pengerjaan ini ya, jadi untuk ln dan logaritma itu mempunyai sifat-sifat yang sama, sehingga teman-teman bisa melihat lagi sifat-sifat logaritma untuk menyelesaikan langkah-langkah ini. Nah, kemudian langkah ketiga, kita akan melakukan uji eksak lagi. Nah, jika sudah eksak, maka langkah-langkah penyelesaiannya sama dengan PD eksak. Nah, untuk persamaan diferensial, untuk soal nomor 1 ya, tadi di awal kita punya 3y dikurangi E pangkat x dx ditambah x dy sama dengan 0. Nah, kita kalikan dulu dengan faktor integrasi yang sudah kita tadi cari. Nah, yaitu faktor integrasinya x kuadrat ya, sehingga hasil perkaliannya menjadi 3x kuadrat y dikurangi x kuadrat E pangkat x dx ditambah x pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan uji keeksakannya, yaitu turunan fungsi m terhadap y ya, yang ini kita peroleh 3x kuadrat, dan turunan fungsi n terhadap x kita peroleh juga 3x kuadrat. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa persamaan diferensial yang awalnya tidak eksak kini menjadi persamaan diferensial eksak. Nah, setelah itu barulah kita akan mencari solusi umumnya ya, karena sudah eksak ya. Nah, yang pertama kita integralkan fungsi n terhadap y. Nah, misalkan hasil pengintegralan fungsi n terhadap y ini kita beri nama qx, y, sehingga qx, y sama dengan integral dari fungsi n dy ditambah gx. Nah, ini gx ditambah gx ini merupakan penambahan konstanta sebarang ya. Ini konstanta sebarang ini bisa hanya berupa angka saja atau juga memuat variabel. Di sini memuat variabel x ya. Nanti berguna pada langkah berikutnya ya. Meskipun penambahan di sini konstanta sebarang memuat variabel x, tetapi di sini kan diintegralkan terhadap y. Jadi nanti ketika diturunkan pada langkah berikutnya ini pun tidak akan mengubah langkah ini ya, tidak akan mengubah makna dari penyelesaian qx, y ini. Nah, sehingga sama dengan di sini integral x pangkat 3 dy ya, integral fungsi n ditambah gx, kita peroleh x pangkat 3y ditambah gx. Kemudian selanjutnya kita turunkan ya q terhadap x dan samakan hasilnya dengan fungsi m. Nah, untuk fungsi m-nya tentunya yang sudah dikalikan dengan faktor integrasinya ya, yang ini 3x kuadrat, yang ini kali y dikurangi x kuadrat E pangkat x. Nah, sehingga dapat kita lihat di sini fungsi m sama dengan turunan fungsi n ya, ditambah turunan dari konstanta sebarangnya menjadi g aksen x, kita tuliskan saja karena di sini turunkan terhadap x ya.
Sehingga G aksen X-nya ini sama dengan negatif X kuadrat E pangkat X. Nah, kita sudah bisa melihat bahwa 3X kuadrat Y ada di ruas kanan dan ada juga di ruas kiri, berarti habis. Nah, kemudian untuk memperoleh Gx, kita integralkan G aksen X ini. Sehingga integral dari negatif X kuadrat E pangkat X dx ini diperolehlah negatif X kuadrat E pangkat X ditambah 2X E pangkat X dikurangi 2E pangkat X. Nah, untuk teman-teman apabila ingin tahu dari mana hasil pengintegralan ini, bisa menggunakan rumus integral parsial ya. Yang ini, integral U dv dikurangi U sama dengan UV dikurangi integral dari V du. Nah, sehingga diperoleh ini. Jadi solusi umumnya dapat kita peroleh Qx, Y yang ini ya, ditambah sama dengan X pangkat 3Y ditambah Gx. Nah, Gx-nya sudah kita peroleh juga, tinggal kita substitusikan, sehingga untuk solusi umumnya kita peroleh X pangkat 3Y dikurangi X kuadrat E pangkat X ditambah 2X E pangkat X dikurangi 2E pangkat X sama dengan C. Nah, untuk penerapan jenis-jenis integrasi yang lainnya, teman-teman bisa menyimak dan bisa memahaminya pada pembahasan soal yang berikutnya.